Itu Mas Reno beli motor baru ya. Wih, iya, beli motor baru itu. Halah, paling juga masih nyicil itu. Apa cash ya dia? Coba deh, ntar aku samperin. Pagi yang harusnya tenang di kampung justru jadi ramai oleh pikiran Bu Menu. Melihat Mas Reno membeli sepeda motor baru, rasa penasaran langsung berubah jadi prasangka. Bukan ikut senang, Bu Menu malah sibuk menebak-nebak, dibayar cash atau masih nyicil. Padahal udah jelas, urusan itu bukan urusannya. Namun bagi Bu Menu, hidup tetangga selalu terasa lebih menarik untuk dicampuri. Wah, motor baru nih. Iya Bu, alhamdulillah. Haha, paling juga masih nyicil ya. Aduh, iya Bu, alhamdulillah yang penting halal. Cicilannya emang berapa? Pasti gede banget ya. Ya cukup lah Bu, sesuai dengan pendapatan saya per bulannya. Kan situ kerjanya freelance, kadang-kadang dapat kerjaannya nggak setiap bulan selalu ada. Ya meskipun tidak tetap, tapi sekalinya dapet, alhamdulillah Bu. Proyeknya bisa 2 digit. Dari luar negeri biasanya menghargai pekerja kreatif kok. Ala-ala 2 digit, paling juga 3,5 juta. Ya terserah Bu Menu aja deh. Loh, ini jadi cicilannya per bulannya berapa? Aduh, ini cicilannya 3 juta per bulan Bu. Mahal banget, emang situ bisa? Nanti malah ditarik loh kalau gak bisa bayar. Cukup kok Bu Menu, saya udah tahu keuangan saya sendiri. Halah, udah tahu cukup, kenapa gak cash aja? Gak sanggup ya? Masih banyak kebutuhan lain Bu Menu. Lah udah tahu banyak kebutuhan, masih aja beli motor, dasar anak muda. Astagfirullah, capek saya Bu. Saya permisi dulu deh, saya mau ke kafe, mau kerja. Oh, emang anak muda sekarang gak mikir, asal ngambil motor aja. Ntar kalau gak bisa bayar malah pinjol lah, utang sana sini lah. Aduh. Emang enak ini baksonya Cak Pon. Best. Pak Rion, kok tumben banget beli bakso di pinggiran? Iya Bu, dari dulu saya juga suka baksonya Cak Pon kok. Walah, saya kira orang kaya gak suka bakso di pinggiran gini. Saya suka kok Bu. Saya permis. Pak Rion, tahu gak Reno, tetangga saya? Nggak tahu saya Bu. Kenapa emangnya? Oh iya, Pak Rion kan sibuk, jadi gak sempat berkenalan dengan tetangga-tetangga baru ya. Itu loh, dia beli motor baru. Iya, terus kenapa Bu? Itu ngambilnya nyicil Pak, padahal masih muda, kerja juga masih freelance. Loh, ya justru bagus Bu Menu. Saya juga aslinya freelance. Jangan meremehkan pekerjaan freelance loh Bu, apalagi pekerja kreatif. Walaupun gak tetap pendapatannya, sekali dapat project biasanya gede bayarannya. Ala-ala, akal-akalan aja itu. Ya udah Bu, saya permisi dulu ya. Saya masih ada kesibukan. Sifat Bu Menu yang gemar menggibah pun kembali kambuh. Cerita soal Mas Reno membeli motor ia sebarkan kemana-mana, dari mulut ke mulut. Bahkan Pak Rion yang biasanya tak mau tahu urusan orang, sampai ikut mendengarkan ceritanya. Tak berhenti di situ, gosip itu pun terus berjalan. Hingga akhirnya sampai ke telinga Pak RW di tengah jalan. Pak RW, habis dari mana ini? Oh, saya habis dari balai RW Bu. Saya ada rapat. Wong Pak RW loh, jalan kaki ya? Reno malah beli sepeda baru. Maksudnya gimana Bu? Itu loh Pak, anak muda tetangga saya, Mas Reno. Bisa-bisanya dia beli sepeda motor baru. Loh ya bagus toh Bu.
Masih muda udah bisa beli motor. Masalahnya dia masih nyicil, Pak. Kalau nanti gak bisa bayar gimana ya? Mana 3 juta per bulannya? Walah, ya udah Bu, itu kan urusannya Mas Reno. Gak usah terlalu ikut campur. Itu urusan orang lain. Kita itu doakan yang terbaik aja. Ya, maksud saya sekarang kan banyak ojek online, malah beli sepeda motor. Ya mungkin udah menjadi kebutuhan pokoknya Mas Reno, Bu. Aduh, besok saya tunjukkan kalau beli barang atau motor itu ya cash. Iya Bu, udah ya, saya mau lanjut lagi. Kenapa ya ada orang yang seneng banget ngurusin hidup orang lain? Padahal pendapatanku juga cukup untuk ngebayar angsuran motor ini. Motor ini juga satu-satunya cita-citaku dari dulu biar bisa ngebeli motor ini. Bukannya dapat validasi malah dapat cibiran. Apa semua orang seperti Bu Menu ya? Atau hanya Bu Menu aja? Ya udahlah, capek kerja, mending sekarang tidur. Keesokan harinya, rasa panas di hati Bu Menu justru semakin membara. Bukan untuk introspeksi, tapi untuk membuktikan diri. Melihat Mas Reno dengan motor barunya, Bu Menu merasa tertantang dan tak mau kalah. Tanpa banyak pikir, ia pun berniat membeli motor yang sama. Bukan sekedar punya, tapi untuk dipamerkan. Dan kali ini, ia ingin semua orang tahu bahwa motornya dibayar cash. Akan kutunjukkan pamer sebenarnya dengan gaya seperti apa, Reno. Woi Mbak, ini ada pelanggan kok gak dilayani sih? Iya, ada yang bisa saya bantu Ibu? Hele, lamanya dilayani ini, saya mau beli motor loh. Mohon maaf Ibu, tadi kami masih melayani pembeli yang lain. Mau beli motor apa Ibu? Yang paling bagus apa ya Mbak? Bemin, ada kak ya Mbak? Ada Ibu, itu harganya dimulai dari 45 jutaan. Waduh, gak bisa kurang apa Mbak? 20 juta deh. Nggak bisa Ibu, kalau mau di angka 20 jutaan ada Cario. Mau? Cario? Boleh deh. Ini boleh dilihat dulu brosurnya Ibu. Ya udah, saya mau ini aja Mbak. Baik Ibu, pembayarannya ingin cash atau kredit aja ya? Kredit aja deh Mbak. Per bulannya berapa ya? Tergantung tenornya Ibu. Ya udah, yang paling murah aja. Baik, di angka 1 jutaan Bu, angsurannya per bulan ya. Oke, cepet Mbak, langsung saya bawa aja. Tapi jangan bilang-bilang ya kalau saya kredit. Siap Ibu. Ini Mas Reno, lihat saya baru beli motor baru. Wah, keren Bu Menu, langsung beli motor. Iyalah, gak kayak situ masih nyicil. Ini cash Mas Reno, saya ulangi cash. Wih, emang gak kaget sih kalau Bu Menu yang beli, pasti cash. Alhamdulillah. Loh, ya iya dong, masa nyicil? Iya Bu, gak apa-apa, saya masih nyicil, yang penting berguna. Bu Menu beli motor itu gak gara-gara saya beli motor kan? Ya enggak lah, ngapain saya panas kalau situ beli motor. Saya lagi pingin aja. Wih, berarti tabungannya Bu Menu ini banyak ya. Kalau pengen langsung beli, kalau saya tuh harus nabung dulu Bu. Makanya kerja itu yang pasti-pasti aja Mas Reno. Permisi dulu deh, bersama motor baru, cash no kredit. Aduh, ini mah tangga udah gak bisa ditolong. Kampung ini udah nyaman,
Cuma mak-mak ini nih selalu bikin ulah. Astagfirullah. Rano, ini sayurannya lain kali yang seger dong. Iya pak, itu masih seger kok. Besok saya ambilkan langsung ya. Tenang aja. Oh, awas aja ya. Saya ini mau jualan. Bingung kalau sayurannya mau basi gini, Rano. Hei Rano, beli tempe sama ayam ya. Wih, motor baru tuh Bu Menu. Oh iya nih, baru ya Bu? Wah, ya jelas baru. Cash ya ini, gak kayak dia. Siapa Bu maksudnya? Ya Mas Reno itu ambil motor baru kok nyicil. Loh alah, ya bagus dong Bu. Masih muda itu loh Mas Reno. Halah, saya udah tua aja bisa beli yang cash. Masa yang masih muda nyicil? Ini Bu, ayam dan tempenya. Oke, bye-bye semuanya. Saya pamit dulu bersama motor yang cash. Aduh. Bismillah, motor baru diajak ke kafe dulu buat kerja. Kamu aku namai Blacky ya. Nice, berangkat. Saat Mas Reno hendak ke kafe untuk bekerja, secara tidak sengaja Bu Menu melihat Mas Reno di jalan. Bagi dia, inilah kesempatan untuk menunjukkan siapa motor yang paling keren. Loh, itu bukannya Mas Reno. Kayaknya mau kerja ini. Kesempatan ini, saatnya membuktikan motor cash dan nyicil bedanya apa. Nyeng. Mas Reno, Iya Bu Menu. lihat ini motor cash. Lebih kenceng bos. Iya Bu Menu. Udah fokus ke depan. Jangan ngomong kalau lagi di jalan. Bahaya Bu. Ala, bilang aja iri. Cash ini bos. Nyeng. Bu Menu, awas. Loh. Ah! Ya Allah, Bu Menu. Udah saya bilang, kalau motoran itu hati-hati, jangan ngobrol. Fokus ke depan. Aduh mas, sakit Mas Reno. Ya Allah, saya minta maaf ya Mas Reno. Saya teleponkan ambulan dulu ya Bu. Sebentar. Sabar ya Bu Menu, sebentar lagi ambulan akan datang. Ya Allah, mana motornya baru? Sebenarnya motor itu juga masih kredit Mas Reno. Saya panas lihat itu beli motor. Jadi saya bilangnya cash padahal nyicil juga. Ya Allah Bu Menu, saya itu beli sepeda motor gak bermaksud pamer atau apa-apa. Saya bersihkan setiap hari itu karena saya baru pertama kali bisa membeli motor dengan kerja keras saya sendiri. Jadi bukan untuk manas-manasin Bu Menu atau yang lain. Iya Mas Reno, saya paham kok sekarang. Saya sekarang harus menerima konsekuensinya. Tak semua yang kita lihat perlu kita komentari. Tak semua urusan orang lain pantas kita bicarakan. Karena gibah bukan hanya menyakiti orang lain, tapi seringkali kembali menghantam diri kita sendiri. Belajarlah fokus pada hidup sendiri sebelum sibuk menghakimi jalan hidup orang lain. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Dukung terus channel ini agar kami bisa menghadirkan kisah-kisah yang penuh makna untuk kalian.